Stay tuned on 106.1 Geronimo FM. Love Jogja and you. Sudah hadir di sebelah Betul. Edward Bagas dan juga ada sebelahnya Toy ya. Betul sekali. Kalau di sebelah saya ada perwakilan dari Dinas Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Dr. Andes Suyarman MPD. Betul Bapak. Boleh pakai mic-nya Bapak? Oh iya, terima kasih. Suara gantengnya kan jadi terdengar Pak. Nah kalau di sebelah Edward Bagas Kencing Muda masih ada, bukan masih ada ya, ada Ibu Sinowati, perwakilan dari Polda DIY. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat untuk semua pemirsa dan pendengar dari Geronimo. Manis banget. Tepuk tangan dulu Tepuk dong. tangan dong. Buat tamu kita, buat guest star kita sore ini ya. Yes banget, bener banget. Yang nggak kalah muda juga sama teman-teman dari ini ya, FKO, FKPO. Ya Allah. FKPO Ilate, ya Allah maafin ya sayang ya. Ya Ini FKPO baru kan? Apa? Wah enggak dong, udah lama. Kamu memang yang enggak, udah kamu yang enggak aktif itu ya kalau itu ya. Dan sore ini kita bakal ngobrol sama Bapak Suhirman dan juga Ibu Sinowati seputar tema kita sore ini yaitu remaja masa kini, generasi strawberry. Tanda tanya, kita tanyain dulu gitu kan. Karena yang namanya generasi strawberry itu kayak ada ungkapan baru untuk menggambarkan generasi sekarang. Saya juga nggak tahu siapa yang mulai ya Bu ya. Iya. Saya juga nggak tahu siapa yang mulai, siapa yang bikin istilah. Tapi kalau dijelaskan, saya nyari googling, itu generasi strawberry adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan fenomena generasi muda saat ini di mana mereka memiliki banyak ide cemerlang, kreativitasnya tinggi, tapi kalau dikasih tekanan sedikit melenyek, kayak strawberry. Bukan kayak tomat ya Pak ya berarti ya? Kalau tomat kan masih di kulitnya ya Pak ya. Oh iya juga ya. Kalau strawberry kan bijinya di luar. Tapi kita mungkin tanya apakah benar mental kalian seperti itu? Dikasih tekanan dikit. Apakah benar? Pastinya tidak ya. Nah nanti kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari FKPO. Tapi kita ngobrol dulu sama Bapak Suyarman dulu ya. Selamat sore Bapak. Nah kalau Bapak Suyarman sendiri melihat ada istilah generasi strawberry. Menurut Bapak tanggapannya sebenarnya gimana sih Pak sama pemuda di Yogyakarta lebih tepatnya? Ya terima kasih. Mungkin istilah generasi strawberry itu mungkin ciptakan mungkin dari pengamatan beberapa ya. Pengamatan beberapa. Tapi itu tidak semuanya. Tidak semua karena pelajar-pelajar yang tangguh banyak. Pastinya. Pasti tidak seperti itu. Artinya memang kita perlu menyiapkan mental. Jadi mental berpelajar itu tidak hanya pembelajaran secara materi, tapi mental. Sehingga ada kegiatan ekstrakurikuler, kemudian kegiatan apa lagi, termasuk kita membentuk FKPO di Yogyakarta itu. Oke. Beri forum komunikasi antar OSIS itu di Yogyakarta. Itu salah satunya itu ada. Nanti ada diklat pelatihan dan seterusnya. Kita beri materi-materi yang jangan sampai dari generasi strawberry itu. Nah itu yang belinya itu tadi ya Pak ya? Dan kita saat ini kan ada lomba kompetisi siswa itu SMK ya. Oke. Ada kemudian kalau SMA itu OSN itu tampilannya bagus-bagus sekali. Oke. Bagus-bagus sekali. Artinya saya yakin generasi-generasi semacam itu yang tidak rela kita juluki generasi strawberry itu. Nah, makanya. Berarti nggak relate amat ya Pak? Iya ya? nggak relate, nggak semuanya. Nggak semuanya. Nggak semua anak muda itu adalah generasi strawberry. Nggak bisa di benar. generalisasi. Gimana Pak? Generalisasi. Generalisasikan. Karena selain generasi strawberry, sisanya tomat cherry. Sama aja dong Pak. Kecil-kecil tapi manis ya. Enak juga. Tapi kalau nyambung lagi nih ya ke Pak Suyarman lagi. Pak kalau memang tidak semua generasi anak zaman sekarang bisa dikategorikan sebagai generasi strawberry. Bener. Ya kan ada yang memang sekarang juga menjadi ujung tombak malah untuk malah ada sekolahnya yang masing-masing. Generasi sandwich juga tuh. Ada. Anak pertama tuh biasanya tuh. Betul ya. Kuliah kerja sama bekerja ya. Benar. Jadi tulang punggung keluarga. Benar. Gitu. Nah, tapi kalau karakter sendiri Pak, kalau ngomongin karakter sendiri untuk anak muda zaman sekarang tuh sebenarnya yang sebaiknya dimiliki oleh seorang pelajar selain pintar dalam akademik itu apa lagi sih Pak? Karakter pelajar yang kita harapkan adalah karakter yang tahu posisinya. Seperti apa itu Pak? Jadi misalnya sekarang itu pelajar itu sebagaimana tanggung jawabnya, kemudian bakti pada guru, orang tua dan setelah pasti ya, kemudian prestasi itu. Jadi posisinya di mana itu karakternya.
Oke. Itu karakter ya umum ya. Jadi nanti termasuk adik-adik yang KPI itu posisinya di mana sekarang itu. Di pelajar SMK harus bagaimana itu. Kemudian tanggung jawab pribadi juga ada, tanggung jawab secara nasional. Oke. Tanggung jawab KOP. Jadi misalnya salah satu SMA X itu harus memberikan nama baik SMA itu. Oke. Ditingkatkan lagi Yogyakarta, nama Yogyakarta. Tingkat lagi nasional. Nah itulah tanggung jawab itu yang harus kita Jaga, pupuk karakter ya. itu. Oke. Ya, dan kita juga baru mencurahkan pendidikan khas kejogjakartaan. Pendidikan khas kejogjakartaan. Ya, Itu itu nanti yang kita bersama dengan Dewan Pendidikan. Jadi kita punya buku, nanti jangan sampai nanti anak-anak kita Jogja itu kehilangan kejogjaannya. Oke, itu gitu. berarti jadi masuk muatan lokal kah atau bagaimana itu? Nah itu lalu disiapkan di beberapa mata pelajaran. Oh, oke. Gitu. Kita sudah menyusun bukunya, nanti kita launching untuk itu. Kita punya tanggung jawab untuk generasi muda kejogjaan itu harus tampil di dalam karakter kejogjaan itu. Oke. Berarti diselipkan di setiap pelajarannya ya, Pak. Iya, Ya? iya, iya. Oh, guru-guru bikin silabus baru berarti ya, Pak ya? Ada buku panduannya. Ada buku panduannya pastinya ya, Iya, aman iya, ya. iya. Oke, nah ini ngomongin lagi masih untuk remaja. Mungkin kita geser sedikit ke Bisa. Ibu Sinun ya. Bu, Bisa. setiap remaja mungkin punya perjalanannya sendiri-sendiri. Benar, ya. apalagi di Yogyakarta. Yogyakarta. Yang akhirnya setiap tahun mungkin trennya tuh berubah-ubah. ya. Wah, apalagi banyak, nggak cuman remaja Yogyakarta kan nggak cuman yang ada lahir dari kecil dari Jogja. Bener. Ada yang dari luar kota juga, Yes. gitu kan. Ada kayak saya SMA, teman saya tuh banyak yang dari luar Jogja juga ternyata. Benar. Saya ya. juga teman saya banyak yang dari timur Janti. Wah, Klaten dong Mbak ya. Kalasan. Ya, Kalasan. Iya, Gitu. iya, ya nggak salah memang ya, nggak salah, nggak betul. salah. Blok O betul, gitu rumahnya tuh. betul, iya. Nah, tapi kalau ngomongin sekarang nih Bu ya, remaja, selain yang berprestasi kan juga kita melihat fenomena bisa dikatakan banyak media, bahkan nggak cuman media news aja, media berita, tapi media sosial kayak Twitter, Yes. Instagram, banyak sekali, mungkin nggak setiap hari, tapi ada aja berita klise. Iya, Nah. padahal setahu saya ya Bu ya, yang sebaca saya dan juga seviralnya yang di internet gitu, kliti itu padahal Dulunya itu buat apa kata-kata yang nyore, positif. betul, Iya. nyore, cari makanan, Yes, gitu bener kan. banget. Kok sekarang akhirnya jadi kayak Ke arah kenakalan remaja. Bukan kenakalan kalau menurut saya, itu udah kejahatan jalanan. Oh, itu tindakan Kenakalan remaja tuh kriminal. cabut sekolah, Oh, iya, gitu iya, ya iya. kan. Iya, Ke kantin nggak bayar, itu menurut saya kenakalan Oh, remaja. iya, iya, iya. Kalau udah ya klitih dalam tanda kutip itu tadi, itu menurut saya udah kejahatan remaja, Bang. Yes, Ya. kriminal. Bahkan ada salah satu band Yogyakarta, Ya. namanya Tiger Paw ya Bu, itu sampai bikin saking resahnya sama klitih, anak muda Jogja jangan jadikan Jogja jadi Medan Klitih Raya. Mereka sampai bikin lirik seperti itu, Yes. saking resahnya. Saking Nah, resahnya. kalau menurut Ibu Sinungwati, fenomena seperti itu muncul gara-gara apa tuh Bu sebenarnya? Terima kasih ya. Jadi sebutan klitih, Klitih, ya. ya. Yes. Kita sebelumnya harus kita sepakati oleh yang hadir di sini dan Betul. seluruh masyarakat Jogja Dan kaca bahwa muda yang nonton ya pasti kita ya. Iya. tidak boleh menggunakan lagi kata klitih. Klitih. Nah, Oke. Ya, kita sudah sepakat itu dari 2017 termasuk dari Sri Sultan juga Oke. untuk tidak menggunakan istilah klitih. Karena apa? Kata klitih itu dulu awalnya kan yang positif, malam kelinong-kelinong cari makan, cari iya. angin. Betul. Tetapi dengan labeling untuk kejahatan menggunakan kata klitih, kalau malam ada kejahatan disebutnya di media klitih. Klitih. Akhirnya apa? Yogyakarta seakan-akan menakutkan. Nah, zaman sekarang media sosial itu menjadi sesuatu yang tidak hitungan detik itu tidak bisa pisah. Yes. Begitu di Google, Mbah Google itu Betul. ditulis klitih, maka akan muncullah kejahatan-kejahatan yang ada di Yogyakarta, sehingga orang di luar Jogja itu akan melihat bahwa Jogja itu menakutkan. Serem gitu. Serem. Iya. Iya, iya. Maka Karena nempel kita banget ya. sepakat itu menggunakan istilah
kejahatan jalanan. Kejahatan jalanan. Kejahatan jalanan juga tidak semua kejahatan yang dilakukan di malam hari itu masuk kejahatan jalanan. Oke. Harus dipilah-pilah ya. Makanya yang bisa menjaga Jogja itu seluruh warga Jogja. Betul. Warga Jogja itu bukan hanya penduduk yang punya KTP Jogja. Oke. Tadi kan sudah Betul. disebutkan kan, Iya. siapapun yang tinggal di Jogja, Jogja, yes. untuk sekolah, untuk kuliah, untuk mencari bekerja, nafkah, itu semua harus kita sepakati, itulah warga Jogja. Itu Ya, Jadi- jadi bukan hanya yang warga Jogja itu yang punya KTP Jogja. KTP di bos. Bandel bos. Itu ya berarti. Karena perlu DIY itu kan istilahnya lebih dikenal Yogyakarta, maka Iya. harus kita sepakati warga Jogja. Nah, sebagai warga Jogja, Yes. tua muda anak-anak semua punya tanggung jawab yang sama untuk menjaga Kamtibmas agar Yogyakarta itu aman dan nyaman, jangan berhenti nyaman. Iya juga ya. Kan pernah keluar Iya, iya, tagar iya. Jogja berhenti nyaman. Jogja Jogja berhenti nyaman. Nah, jangan sampai ya. tagar itu sampai muncul lagi. Oh, Tanggung jawab siapa? Apakah tanggung jawab saya dan teman-teman kepolisian atau TNI? Bukan. Tanggung jawab semua warga Jogja. Yes. Yaitu karena emang- jadi warga Jogja dengan segala konsekuensinya. Salah satunya yaitu tadi menjaga, mewujudkan Yogyakarta yang aman dan nyaman. Jangan sampai Jogja yang punya predikat kota pelajar, Benar. kota pendidikan, Yes. kota budaya, kota pariwisata, Betul. tetapi malah kontraproduktif karena remajanya melakukan kejahatan jalanan. Nah, itu yang tidak bisa. Makanya Pak Kapolda itu sangat konsen bagaimana kejahatan jalanan di Yogyakarta itu minimal bisa ditekan, tapi tujuannya adalah zero kejahatan jalanan. Nah, itu bisa terwujud atau tidak bukan tanggung jawab polisi saja, tapi tanggung jawab seluruh warga elemen Jogja. Yogyakarta. Nah, itu. Iya, Itu dia. Tapi akhirnya lingkungan seperti apa sih yang bisa mempengaruhi yang namanya tadi kejahatan jalanan itu kayak sebenarnya gitu. gara-gara apa tuh Bu? Ada nggak tuh Bu penyebabnya Iya. gitu sebenarnya? Ya, kalau penyebab dari kejahatan jalanan itu tidak hanya dari satu aspek, Yes. butuh kerjasama antara 4K. Apa itu? Apa tuh Bu? Baru dengar kan 4K? Iya, saya baru dengar ini Bu. 4K adalah satu keluarga. Oke. Keluarga. Yang kedua kampung. Keluarga, Kampung. Ya. Kampung ini bukan berarti kampung itu hanya yang ada di kota, yang ada kampungan di Jogja ya. Iya. Bukan, kampung itu artinya civil society, masyarakat. Masyarakat. Nah, harus ada kerjasama keluarga, masyarakat. Yang ketiga adalah kampus. Kampus. Kampus itu bukan berarti hanya perguruan tinggi Iya saja, saja, betul. tetapi perguruan tinggi, sekolah. Ini anak Pelajar-pelajar ya. gitu. Kemudian yang keempat adalah keraton. Keraton. Oh, keraton. Nah, Oke. keraton Kenapa, itu bukan Bu? berarti terus hanya keraton. Keraton itu termasuk pemerintahannya, termasuk kepolisian juga ada di Oke. situ, Disdikpora juga Oke. ada di situ. Nah, kalau 4K ini bersinergi, Yes. bekerja sama, kata aman dan nyaman pastilah akan terwujud. Gitu loh. Amin, tepuk Jadi tangan kata dulu kuncinya ya. 4K. 4K Bro. 4K ya. Tadi Iya, apa aja coba? Karena keluarga. Keluarga. Keluarga itu sangat penting karena apa? Waktunya. Jadi jangan hanya menyalahkan sekolah. Nah,
Karena sebetulnya waktu di sekolah dengan di luar sekolah itu banyak mana? Banyak di luar sekolah tuh Bu. Tapi kalau ada kejadian biasanya yang dioyak-oyak dulu yang mana Pak? Sekolah. Nah, sekolah. Padahal waktunya sekolah dan di luar sekolah itu banyak yang di luar sekolah. Iya. Tanggung jawab keluarga. Nah. Di keluarga itu harus ada panutan. Harus ada toladan, harus ada perhatian dan kasih sayang. Aduh. Maka di Jogja itu sebetulnya sudah dari pemerintah daerah sudah ada perda tentang ketahanan keluarga. Yang sekarang juga malah akan pergubnya itu akan bukan perda ya, pergub itu sudah akan disempurnakan lagi karena memang pentingnya ketahanan keluarga. Ya. Nah, itu harus ada. Jadi peran makanya keluarga jadi poin nomor 1 ya Bu ya, keluarga. Oke. Ya. Yang kedua adalah society tadi, kampung. Kampung, masyarakat. Kalau masyarakat itu peduli, open. Open itu. Oh di tetangga saya itu ada tempat yang remang-remang kok setiap jam 12 malam kok masih ada yang nongkrong-nongkrong di situ. Itu nggak boleh cuek. Jadi peran masyarakat itu bukan berarti kalau ada seperti itu dia harus mengusir sendiri, tidak. Minimal memberikan informasi kepada Babin Kamtibmas. Yang ada setiap kelurahan kan ada Babin Kamtibmas. Ada telepon dari ke Polsek, Babin Kamtibmas, semua medsos juga ada. Silahkan hubungi. Kalau ada bahaya yang perlu segera pasukan yang datang 110. 110. Iya, 11. Kalau butuh polisi jam berapapun itu 24 jam 110 gratis itu. Tidak dipungut biaya. Enggak ada alasan pulsanya. mau telepon 110 tapi saya enggak punya pulsa. Enggak, gratis. Kuotanya kuota gaul ya Bu. Jadi seperti itu pakai 110. Jadi harus ada kepedulian. Minimal jangan menunggu kejadian baru memberikan informasi. Baru ada tanda-tanda. Namanya kalau di kita potensi gangguan itu sudah diinformasikan sehingga jangan kita menjadi pemadam kebakaran udah ada jatahnya sendiri gitu kan. Jadi baru bibit-bibit potensi gangguan sudah memberikan informasi kepada Polri sehingga dapat minimal kalau tongkrongan itu ora ono kok tongkrongan gitu. Untuk ngumpul-ngumpul sambil minum itu kok padang. Mesti golek tempat yang remang-remang. Sepi. Nah, minimal antisipasinya dikasih penerangan padang jinggang mungkin. Betul. Iya. Itu kan tidak sulit kan dan masyarakat bisa melakukan. Benar, karena kalau udah padang jinggrang kumpul-kumpul wah laron iki ya kan. Bukan menungso ini. Yang ketiga, kampus. Kampus Dan sekolah. Artinya di sekolah guru-guru itu jangan mengandalkan guru BK atau waga kesiswaan aja. Karena apa? Siswanya banyak Bu. Enggak, setahu saya kan mereka tidak mengajar bidang studi. Yang sering ketemu kan guru bidang studi. Harus bersinergi. Betul sekali. Kalau ada anak yang kira-kira kelebihan energi, saya nggak bilang nakal loh ya. Kelebihan energi, bagaimana ini diinformasikan kepada waga kesiswaan, kepada guru BK, agar energi yang lebih ini disalurkan kepada hal-hal yang positif. Sehingga tidak melakukan hal-hal yang negatif. Ini Polda sudah memberikan masukan, memberikan penyuluhan juga ya, edukasi Bu, ya. penyuluhan baik itu kepada para guru-guru dan kepada masyarakat sudah kita sampaikan. Termasuk nanti dari kampus itu kan bisa berperannya memberikan di sana kan para ahli banyak. Betul. Membuat FGD. Bagaimana sih yang bisa dilakukan? Karena Pak Yogyakarta ini istimewa, tidak sama dengan yang lain. Dan Yogyakarta selalu selangkah lebih maju. Tepuk tangan untuk Jogja. Tepuk tangan dong buat Yogyakarta. Setuju saya kalau kan itu. bisa pakai
KKN-nya untuk memberikan edukasi Betul. itu, kemudian dosen-dosennya pengabdian masyarakat juga menjurus fokus, kita sama-sama fokus ke situ. Nah, kemudian yang keempat, Yang terakhir tadi Bu. keraton itu. Kita dengan Dikpura juga sudah ada MOU untuk kegiatan di sekolah supaya kalau pas MPLS itu mengundang Polri, berikan Polri kesempatan untuk memberikan penyuluhan. Begitu. Udah tanda tangan berarti ya Bu ya tadi MOU-nya? Sudah tanda tangan. Berarti udah nggak gitu. perlu MC lagi. Kalau butuh ya kita kosong terus. Boleh. Jadi seluruh stakeholder itu kalau kemarin-kemarin sudah masing-masing sudah membuat langkah-langkah, tetapi yang paling penting adalah sinerginya itu. Benar, antara benar banget. stakeholder. Jalan sendiri-sendiri merasa sudah bagus tapi nggak gaduh, Nah. maka harus sinergi. Maka empat 4K itulah. tadi ya. Ini 4K. secara simpelnya seperti itu, karena kalau saya jelaskan secara detail, kita pulangnya subuh. Tawa ya Bu ya, panjang pokoknya nanti. Panjang. Panjang banget. Oke. Oke. Itu tadi Oke. pokoknya 4K. 4K ya, ada Ini adalah keluarga, 4K. kampung, kampus, dan juga keraton. Yang Itu dimana tadi. harus bersinergi bersama-sama. Dan itu yang punya cuman Yogyakarta. Yogyakarta yang Wow, istimewa. Istimewa. Makanya kita jaga Istimewa. Yogyakarta yang istimewa ini ya Kanjeng Budaya. Banggalah kalian jadi pelajar kota Jogja dong. Gila. Terakhir deh, ini mungkin sebelum kita akhirnya ganti segmen, nanti kita ngobrol lagi sama tamu-tamu kita yang lain. Bener banget. Kita terakhir untuk kepada Bapak Suhirman ya Pak, sebagai wakil kepala dinas Dikpora Dikpora DIY. Sebenarnya untuk di Yogyakarta sendiri punya tantangan apa sih Pak dari dinas kependidikan DIY dalam menghadapi perkembangan pendidikan di era anak zaman sekarang? Karena kan selalu berubah tuh ya trennya ya. Tantangan kami yaitu yang paling kelihatan dan dirasakan oleh guru-guru itu adalah memberi motivasi siswa untuk berprestasi. Oke. Ya, jadi kan kalau dulu itu kan orang-orang yang terkenal dan sudah hebat itu kan dari kecil tuh tidak manja. Iya. Sepeda, kemudian makannya udah biasa dan seterusnya. Sekarang itu maaf. Kadang itu kan masih agak dimanjakan gitu ya. Iya. Disediakan apa-apa dan sebagainya. Nah, itu kan yang ini yang motivasi kerja keras itu ya. Kerja keras untuk menentukan cita-cita itu yang perlu kita galakkan lagi sehingga guru BK, orang tua siswa, kemudian seringkali kami kan kemudian juga wali kelas itu yang penting motivasi berprestasi. Oke. Kemudian harus punya idola seperti tadi ya. Siswa harus punya idola untuk ke sana itu. Jadi tantangan itu jangan sampai nanti tantangan yang luar itu bisa dikikis, tapi kalau yang dari dalam itu yang perlu kita pupuk kembali. Ya berarti dari dalam ya Pak ya, dari dalam pribadi siswanya masing-masing. Iya. Bagaimana mengarahkan kepada tujuan yang positif itu tadi. Iya. Misalkan idolaku John Wick Mas. Wah. Waduh wae. Saya panutan saya yang jalan-jalan ke pasar minggu. Cakep. Panutan. Pantun. Pantun. Oh berarti itu ya Pak ya tantangan terbesar. Salah ya, panutan, sebenarnya. ya. Salah panutan ya. Oke, itu tadi Kanjeng Budaya ini segmen Itu. kita pertama ya. Bahwa kita udah ngobrol-ngobrol bareng sama Ibu Bener. Suwati dan Bapak Suhirman. 106.1 FM. The real sound of Jogja. Geronimo FM.